Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, tadi ulangannya gimana? Udah bisa kerjakan nggak? Bisa. Bisa. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa masing-masing saja ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih dulu kepada Reno yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan konseling individual. Ibu jelaskan sedikit ya, konseling individual nanti kita bahas tentang masalah Reno secara individu seperti itu ya. Nah, kita kesepakatan waktu dulu kira-kira 35 menit ke depan ya, Reno ya. Bisa ya. Reno nggak ada acara kan? Oke. Sebelumnya bisa nggak Reno ceritakan dulu apa masalah yang Reno hadapi? Berantem sih Bu masalahnya. Masalahnya tentang berantem gitu. Itu di sekolah atau di luar sekolah? Kalau di sekolah kan beberapa kali ya Ibu pernah tahu ya Reno 2 kali ya. Sama Nabila yang pertama, yang kedua sama Dika. Ya. Yang mau Reno ceritakan yang mana dulu terserah. Masalah apa yang mengganggu buat Reno saat ini? Masalah temen Bu, sering ngejek. Teman sering ngejek. Itu gimana ceritanya? Bisa diceritakan lebih? Misalnya aku kan datang ke sekolah lah, dia belum datang gitu, datang dia. Ntar tiba-tiba ngajakin bapak lo, manggil-manggil nama bapak, mama gitu. Terus yang terjadi setelah itu? Ya ngeledek balik sih Bu, kadang tak deketin, tak cubit. Kalau aku nggak ngeledekin balik, deketin cubit. Jadi Reno punya masalah dengan teman intinya seperti itu ya Reno ya, kalau yang Ibu tangkap. Dan Reno membalas perbuatan temannya itu seperti itu. Mungkin yang lain ada yang pertengkaran dengan teman yang lain, mungkin ada yang bisa diceritakan lagi. Ada sih sama siapa dulu itu ya, sama anak kelas 7B nggak salah. Ya, gimana ceritanya? Kan pertama dia ledek-ledekan sama temenku sekelas juga. Dia kan aku ikut ngeledekin nih, dia ngeledekin aku balik. Nah dia kan aku ledek balik sih, dia ngeledekin aku ledek-ledekan terus. Nah dia tiba-tiba mukul, tak mukul balas, kelihatan kan ada mukulnya, tapi dia yang nangis. Dia berarti mukul duluan, Ya, terus? nggak tak pukul keras sih paling cuma kayak tak tarik badannya gini, pelan doang, nangis dia. Apakah Reno selalu seperti itu? Istilahnya ketika Reno punya masalah dengan teman, Reno selalu membalasnya ketika diajak itu. Iya. Selalu seperti itu maksudnya. Iya. Nah, menurut Reno, apakah berarti Reno berpikir bahwa ketika Reno disakiti maka Reno harus menyakiti balik seperti itu? Iya. Kenapa seperti itu? Apa yang membuat seperti itu? Pukul dibalas pukul. Pukul dibalas pukul. Berarti menurut Reno kalau kita dipukul, kita harus balas dengan memukul seperti itu. Betul. Ya. Kalau diajak itu, apa yang dirasakan Reno? Sakit hati lah Bu, Pak terima. Kita orang tua yang diajak. Ya, Ibu bisa merasakan itu ketika kita dipukul atau diejek seperti itu ya, pasti kita akan merasa sakit hati. Itu Ibu paham itu. Memahami perasaan Reno bahwa pasti Reno akan sakit hati. Tetapi apakah iya ketika kita dipukul kita harus membalasnya dengan dipukul seperti itu? Ya. Pernah nggak kalau Reno yang mengejek dulu? Pernah. Ngejek apa? Mengejek atau memukul? Mengejek. Mengejek. Seperti apa saat itu? Coba bisa diceritakan. Kan ngejek orang tua nih, ngejek lah kayak manggil namanya pakai orang tua. Dia manggilnya balik lah ya, ajak-ajakan. Terus dia mukul saya pukul balik lah. Nah, itu Reno ngejek duluan. Akibatnya apa tadi? Dia terima nggak kalau Enggak. nggak? Akhirnya dipukul balik. Sakit nggak dipukul balik? Sakit lah. Sakit. Nah terus setelah dia mukul balik, kamu gantian mukul nggak? Mukul. Terus masalahnya selesai nggak? Enggak. Gitu. Nggak selesai kan? Jadi kalau pukul dibalas pukul tadi yang menurut Reno ya, kalau kita dipukul berarti harus dibalas pukul Bu.
itu menyelesaikan masalah nggak menurut kamu? Enggak. Ada nggak menurut kamu cara lain yang bisa kita lakukan ketika kita dipukul atau diejek oleh orang lain selain membalasnya? Kalau diajak masih bisa lah Bu, masih bisa. Kalau dipukul nggak kayaknya. Kalau diejek bisa lah Bu. Misalnya apa bisanya? Jadi tinggal yang dibiarin kayak nggak dengar. Ya kalau diejek kamu tinggalin berarti tadi ya menurut pendapat kamu. Kalau dipukul Ya, masih belum bisa. Berarti masih harus dibalas dengan pukul. Tadi kan di sini masalahnya adalah bertengkar ya. Oh diejek, pertamanya kamu diejek, gitu ya Reno ya. Nah, diejek oleh teman, itu kejadiannya. Kemudian yang terjadi adalah kamu bertengkar di sini ya, bertengkar. Nah ternyata Reno ini punya keyakinan gitu ya Reno, kalau pukul itu harus dibalas dengan pukul. Nah ini namanya keyakinan ya nggak Reno? Yang kamu yakini betul seperti itu, ya. Nah, pukul harus dibalas dengan pukul. Yang dirasakan nanti setelah kamu melakukan itu karena kamu sakit hati tadi ya. Ini emosinya, gitu ya. Nah, yang jadi masalah Reno sebenarnya bukan bertengkarnya. Kamu dari tadi ngomongnya bertengkar kan? Saya punya masalah bertengkar gitu ya. Bertengkar Bu sama teman saya. Tapi keyakinan kamu ini kalau pukul itu harus dibalas dengan pukul. Iya nggak? Ya. Nah, coba kita sama-sama yuk. Kamu punya keyakinan ini, tapi kenyataannya ya, kenyataannya ini tidak menyelesaikan masalah ya nggak? Ya. Perilaku ini menyelesaikan masalah nggak menurut kamu? Nggak menyelesaikan kan? Tidak menyelesaikan masalah, malah bisa jadi Masalah tambah besar. nah, betul nggak? Masalahnya tambah besar nggak biasanya? Biasanya bisa. Ya, masalahnya tambah besar. Ya, kalau masih menyelesaikan masalah nggak menurut kamu kalau kamu balas dengan caramu sendiri, yaitu dengan ngebunuh balik istilahnya? Enggak. Nggak menyelesaikan ya? Nggak menyelesaikan kan? Iya. Nah, di sini kan ada peraturan ya, Iya. ada aturan, ada hukum yang menanganinya. Kalau ada sampai kejadian seperti itu istilahnya, ada batas-batasnya ya nggak menurut Reni? Ada ya. Jadi nggak bisa asal nyawa dibalas nyawa seperti itu, nggak bisa. Ya. Ketika pukul pun menurut Reni ada nggak? Kalau kita pikir-pikir lagi, ada nggak sih cara lain gitu? Misal kalau kamu dipukul, Kalau melaporkan bisa. Salah satunya itu ya Reno. Ya. Salah satu hal yang perlu kita lakukan, perlu kita sadari adalah ketika marah, ya kita harus sadar dulu yang pertama. Nah, ini Bu ada permainan, kita mainan dulu ya. Ini namanya untuk mengenal atau meregulasi emosi. Nah di sini ada kata-kata, silahkan Reno baca dan Reno paskan. Kira-kira dari semua emosi ini, situasi yang kamu baca itu nanti menunjukkan perasaan atau emosi yang mana? Silakan. Gantian sama Ibu ya, mainannya ya. kucingku Griplit mati minggu lalu. Saya merasa sedih. Ya, taruh atasnya boleh. Kucingnya mati, kita merasa sedih. Oke. Saya telah mendengarkan guru berceramah selama 2 jam pelajaran. Saya merasa, kalau Ibu gurunya ngomong terus 2 jam, Ibu merasa bosan. Iya nggak? Sama? Ya. Lanjut. Perasaan itu tadi bisa kita kategorikan ya. Kemana ada 4 zona, yaitu zona biru, zona hijau, zona kuning, dan zona Merah. merah. Bisa dibaca di sini, zona biru adalah Energi dan motivasi rendah untuk berpartisipasi. oh iya. Jadi kalau zona biru di sini itu lebih ke kita lemes, nggak punya semangat. Iya. Gitu. Mana yang dari semua tadi itu kira-kira yang masuk? Diantaranya adalah kalau kita lagi lelah, sedih, dan Bosan. Pertama, kalau lagi marah, ketika diejek ya, kita bisa yang pertama yaitu mengatakan kepada mereka. Nah, yang kedua
kedua, Pergi tinggalkan mereka dan lakukan aktivitas lain. ya yang kedua yang tadi Reno katakan, ketika Reno diajak, Reno bisa pergi. Yang ketiga, Tarik napas dalam dan tenangkan dirimu. nah ini kemarin kita sudah belajar ya bagaimana caranya menenangkan diri melalui teknik stop. Ya. Kemudian yang keempat, Berhitung sampai 10. berhitung sampai 10. Berhitung dan menarik nafas ini. Ya, untuk memberi waktu biar otak kita bisa mencerna yang logis. Kira-kira dari ketujuh ini, mana yang menurut Reno bisa Reno lakukan? Bisa nggak membantu untuk mengurangi biar Reno tidak mudah emosi seperti itu? Nomor 2, Bu. Nomor 2, pergi. Oke. Iya. Terus Dan nomor 3, Bu. 3, tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian sambil nomor 3 ini bisa di dalamnya. Nomor 7, Ya. Gunakan. positive self talk. Boleh dipraktekkan lagi yang mengambil nafas dalam-dalam dan lain sebagainya. Bisa? Ya. Silakan dipecahkan dulu matanya. Oke. Sekarang Reno bayangkan, bayangkan Reno sedang berada di pantai dengan deburan ombak yang besar, tapi tidak terlalu besar. Anginnya sepoi-sepoi. Reno duduk di pinggiran pantai di bawah payung. Rasakan sejuknya pantai, udara segarnya pantai. Begilanya dirasakan. Perlahan-lahan Reno tarik nafas dari perut dalam, tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, sekali lagi, tahan 2 detik, 1, 2, keluarkan pelan-pelan. Sudah bisa dibuka matanya perlahan-lahan dengan bermain peran ya. Ya. Nanti ibu jelaskan caranya. Di sini ibu panggil salah satu teman Reno. Silakan Aldo. Di sini Aldo ibu minta tolong ya untuk membantu Reno ya. Biar Reno ini nggak gampang marah ya. Sekarang kita mau bermain peran gitu. Bu, capeknya tadi pelajarannya ya. Tadi pelajaran IPS tadi ya, ulangan IPS tadi. Ini apa? Soal nomor 10, interaksi antar ruang. Bapak mau menjual bakso gitu. Apa sih Bapak Sumarsono nih? Ayo kamu ini lagi marah tua. Jangan gitu, terus saya bilangin dulu Pak kalau Ya udah ya. Oke. Berarti kan hebat ini kita ya. Oke, terima kasih Aldo sudah membantu Reno untuk bermain peran. Gimana? Dari yang tadi udah dipraktekkan, 2 tadi relaksasi dan bermain peran ya. Apa yang bisa Reno dapatkan? Marah itu capek ya. Ya. Dan kamu dipukul sakit ya. Dan masalah tidak akan selesai. Oke, tidak akan selesai ketika kita hanya memarah-marah aja. Paham ya? Oke. Ibu ucapkan terima kasih kepada Reno yang sudah hadir. Kita akhiri ya pertemuan konseling kali ini. Karena tadi kita mengawalinya dengan berdoa, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.